Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praskasar, NIM 114210041 dari kelas konservasi B. Hari ini saya akan memaparkan mengenai strip penyangga ripairan. Nah, apa itu zona ripairan? Jadi, zona ripairan itu sendiri sederhananya adalah zona transisi antara habitat akuatik dan habitat terestrial. Umumnya dapat digambarkan sebagai potongan panjang vegetasi yang berdekatan dengan sungai, danau, waduk, dan sistem perairan lainnya yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberadaan air itu sendiri. Nah, untuk lebih sederhananya lagi mungkin juga bisa disebut sebagai jalur hijau sungai yang ada di pinggir-pinggir sungai yang biasanya digunakan untuk kegiatan seperti pertanian dan sebagainya, tergantung pengolahan pemanfaatan lahan yang digunakan. Lalu, apa itu strip penyangga ripairan? Nah, strip penyangga ripairan ini berupa tumbuhan, berupa pohon, rumput, dan semak-semak atau campuran dari berbagai vegetasi yang ditanam di sepanjang samping sungai, di kiri kanan sungai itu sendiri. Dapat dikatakan juga vegetasi permanen yang berdekatan dengan sistem perairan. Jadi, strip penyangga ripairan ini juga bisa dikatakan kalau eh, strip ini adalah berupa vegetasi permanen yang berdekatan dengan sistem perairan yang ada di sepanjang kiri kanan sungai tadi. Contohnya, yang terutama digunakan untuk menjaga atau meningkatkan kualitas air dengan menjebak dan menghilangkan berbagai polutan. Nah, untuk polutannya itu sendiri berupa seperti polusi yang disebabkan oleh pertanian yang seperti herbisida, pestisida, terus kayak polutan-polutan dari pupuk-pupuk yang digunakan dan sebagainya. Lalu selanjutnya, apa itu fungsi strip penyangga ripairan ini? Nah, fungsi dari strip penyangga ripairan ini yang pertama tentu saja untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dengan menahan atau menangkap tanah atau lumpur yang tererosi serta unsur-unsur hara dan bahan kimia yang ada di sekitar perairan tersebut. Termasuk pestisida yang terbawa dari lahan pertanian tadi atau lahan yang telah disemproti oleh pestisida, ya seperti lahan pertanian atau perkebunan tadi, di bagian kiri kanan sungai atau di bagian samping sungai tadi agar tidak sampai masuk ke sungai. Lalu selanjutnya untuk menstabilkan tebing sungai. Pohon yang ditanam di sepanjang sungai juga akan lebih mendinginkan air sungai. Jadinya eh, akan tercipta lingkungan yang baik bagi pertumbuhan berbagai jenis binatang maupun tanaman air. Seperti yang ada di poin ketiga, yaitu menjaga atau menstabilkan air sungai itu sendiri. Nah, itu maksudnya eh, pohon-pohon tadi, pohon-pohon yang ada di samping kiri kanan sungai tadi akan menciptakan lingkungan yang dapat eh, mengatur, bukan mengatur, eh, mengontrol, istilahnya mengontrol eh, air sungai, suhu atau temperatur dari air sungai tersebut, sehingga mampu atau dapat dihidupi oleh berbagai jenis binatang dan tumbuhan yang ada di sungai. Karena kalau suhunya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, nanti tentunya biota sungai akan sulit untuk menyesuaikan diri. Lalu selanjutnya, bagaimana proses strip penyangga ripairan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai
itu sendiri. Yang pertama yaitu mencegah polutan melalui proses fisik, hidrologi, kimia maupun proses biologi. Nah, proses-proses tadi dipengaruhi oleh pembebanan sedimen, kondisi cuaca, kondisi geologi, kondisi hidrologi, jenis tanah, jenis vegetasi, baik vegetasi yang hidup maupun vegetasi yang sudah mati, dan struktur fisik dari sungai itu sendiri, serta pengelolaan strip penyangganya. Jadi, maksudnya penggunaan lahan, atau cara mengelola dari strip penyangga ripairan itu sendiri. Apakah pengelolaannya baik atau buruk. Nah, itu nantinya dapat mempengaruhi proses dari proses fisik, hidrologi, kimia maupun biologi tadi. Yang poin yang kedua yaitu membuat penghalang antara pengelolaan lahan seperti pemberian pupuk, pestisida dan sebagainya dengan aliran air serta memerangkap polutan. Nah, hal ini dilakukan dengan mengalihkan limpasan melalui vegetasi yang lebih rapat atau vegetasi yang lebih padat. Sehingga nanti vegetasi yang lebih rapat atau padat akan dapat memperangkap polutan-polutan yang berasal dari pupuk, dari pestisida, herbisida, dan lain-lain tadi. Sehingga akan terperangkap dan akan membentuk suatu penghalang atau menjadi penghalang agar nantinya polutan tadi tidak menuju ke aliran sungai. Lalu, apa yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar ripairan? Nah, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kondisi habitat terestrial maupun habitat akuatik. Jadi, kondisi dari habitat terestrial dan habitat akuatik ini tentu saja perlu dijaga agar nantinya eh, penerapan ripairan ini juga dapat terjaga dan dapat sustainable atau berkelanjutan dan tidak rusak. Dan poin yang kedua, mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu. Mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu ini bertujuan untuk mempercepat terciptanya desain yang lebih efektif dalam penerapan zona ripairan itu sendiri. Dan poin yang ketiga, yaitu dukungan untuk manajemen yang berkelanjutan. Manajemen yang berkelanjutan ini nantinya akan mendukung manfaat yang berkelanjutan pula pada zona ripairan atau daerah penyangga ripairan tadi agar nantinya dapat berlanjut terus-menerus atau berkelanjutan istilahnya. Nah, ini sumber daftar pustaka dari presentasi yang saya buat ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi lingkungan akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup planet kita. Jadi tidak peduli seberapa kecil tindakan yang kita ambil untuk melindungi suatu lingkungan, nantinya akan memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan kehidupan di planet kita ini. Jadi kalau kita memiliki kita mau melakukan kegiatan lingkungan, melestarikan lingkungan, mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti mematikan listrik kalau tidak digunakan, mematikan keran air apabila airnya sudah penuh, dan sebagainya. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.